Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Alisa dengan NIM A501-21030. Di sini saya dari kelas B, program studi bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh dosen Bapak Azam Arif Riyadi, SPD MPD. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan 10 karakteristik kepribadian seorang konselor menurut teori Gerald Corey. Yang pertama yaitu seorang konselor harus memiliki sebuah identitas. Contohnya, kita sebagai seorang konselor harus mengetahui bahwa kita adalah seorang konselor, dan juga kita harus mengetahui apa tugas dan juga tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai seorang konselor. Yang kedua, kita harus menghargai dan menaruh hormat pada diri sendiri. Contohnya, kita sebagai seorang konselor itu tidak boleh merugikan diri kita sendiri. Dan juga kita sebagai seorang konselor tidak boleh membeda-bedakan antara konselor yang satu dan juga konselor yang lainnya. Dan juga kita sebagai seorang konselor itu harus selalu menerapkan asas kerahasiaan, di mana kita tidak boleh mengumbar permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang konseling. Yang ketiga, kita harus mengenal dan mampu menerima kekuatan pada diri sendiri. Contohnya adalah kita sebagai seorang konselor harus dapat memahami diri kita sendiri. Dan dengan begitu, kita akan dengan mudah menerima seorang konseling. Yang keempat, mereka terbuka terhadap perubahan. Jadi kita di sini sebagai seorang konselor dapat mengetahui atau update terhadap perkembangan yang terjadi pada saat ini. Maka dengan begitu kita dapat terapkan dalam proses konseling. Kelima, mereka dapat memperluas kesadaran akan diri mereka sendiri dan juga diri orang lain. Contohnya adalah kita sebagai seorang konselor harus dapat memahami keterbatasan yang kita miliki. Ketika sebagai seorang konselor kita tidak dapat menangani permasalahan tersebut, maka kita bisa mengalihtangan kasuskan proses konseling tersebut dengan orang yang lebih paham dengan permasalahan tersebut. Ketika seorang konseli sedang berkonsultasi kepada seorang konselor tentang minat bakatnya dalam olahraga, maka seorang konselor dapat mengalihtangan kasuskan kepada orang yang lebih memahami permasalahan tersebut atau kepada guru penjas. 6. Mereka mampu bersedia dan menerima adanya ambiguitas. Contohnya, ketika ada seorang konselor yang datang dengan permasalahan yang ambigu, maka kita sebagai seorang konselor harus mampu menerima dan bisa mampu menarik sebuah kesimpulan dari sebuah permasalahan tersebut. Ketujuh, mereka adalah orang-orang yang autentik, bersungguh-sungguh dan juga jujur. Contohnya adalah ketika seorang konselor harus bisa berkata jujur kepada konseli bahwa dia sedang tidak baik-baik saja ataupun sedang mengalami musibah. Maka dengan begitu, dia bisa berkata jujur untuk bisa menunda proses konseling tersebut. 8. Mereka merasakan bergairah hidup dan juga dapat berorientasi pada kehidupan. Contohnya, seorang konselor harus dapat membangkitkan rasa semangat dalam menerima konseling dan juga memberikan motivasi agar konseli itu dapat terbuka terhadap konselor. 9. Mereka dapat memahami dan mengetahui dunia konseling. Contohnya, kita sebagai konselor harus dapat memahami atau masuk dalam dalam permasalahan yang sedang dibicarakan oleh seorang konseling. 10. Mereka mampu mengembangkan gaya konseling mereka sendiri. Contohnya yaitu seorang konselor dapat mempunyai ciri khas dalam proses konseling. Misalnya, seorang konselor memutarkan lagu sebelum proses konseling untuk tujuannya merefleksikan diri seorang konseling. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.